Oh, Mbak Esa, silakan masuk Mbak Esa. Ya, Ibu. Silakan duduk Mbak Esa. Mau duduk di mana? Di sini ya, Bu Iya, ya. silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Esa? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu juga baik. Tadi sebelum kesini habis pelajaran siapa Mbak Esa? Pelajarannya Bu Maya, Bu. Pelajaran gimana? Kimia. Kenapa kok begitu? Ya, pusing tuh gitu loh. Kayak banyak banget gitu rumusnya. Oke, nah sebelum itu ibu kan kemarin dikasih tahu sama wali kelas Mbak Aisyah gitu ya. Katanya Mbak Aisyah akhir-akhir ini tuh di kelas tuh kayak murung gitu. Katanya kepikiran tentang jurusan kuliah gitu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum ibu minta Mbak Aisyah untuk menceritakan, di sini ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Dalam konseling ini itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Aisyah silahkan bercerita, nggak usah takut kalau ceritanya kesebar. Terus, nah yang kedua juga ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Aisyah nanti silahkan bercerita ke ibu, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Seperti Mbak Aisyah datang ke sini dengan sukarela, kan tidak ada paksaan dari ibu. Iya, Bu, dengan juga rela. Soalnya saya juga lagi bingung banget, Bu. Mau cerita ke siapa. Iya, oke. Selanjutnya kita sepakati waktunya dulu. Kalau di 20 menit bagaimana? Apakah sudah cukup Mbak Aisyah? Sudah, Bu, insya Allah. Kan ini juga jam istirahat. Nanti pas kalau mau jam masuk kelas nanti. Oke, silakan Mbak Aisyah diceritakan. Ibu saya ini bingung kok kemarin itu diajak ngomong sama orang tua tentang jurusan. Nah, orang tua itu nyuruhnya saya masuk kedokteran, Bu. Oke, jadi Mbak Aisyah itu sekarang tuh lagi kebingungan gitu ya, karena orang tua Mbak Aisyah itu menyuruh Mbak Aisyah untuk kuliah di kedokteran, sedangkan Mbak Aisyah itu kayak kurang minat gitu ya di kedokteran. Iya, Bu, seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat Mbak Aisyah menjadi tertekan gitu ya. Iya, Bu, saya takut. Nah, kalau Mbak Aisyah waktu memikirkan hal seperti itu ya, itu apa yang Mbak Aisyah rasakan? Ya, saya takut, Bu. Takut seperti apa Mbak? Ya, takut mengecewakan orang tua. Kan harapan orang tua itu cuma saya, Bu. Saya kan anak tunggal. Ya, pastinya saya inginnya juga mengerti gitu, Bu. Oh, jadi di balik rasa kebingungan Mbak Aisyah ini ada rasa takut mengecewakan orang tua ya Mbak Aisyah? Iya. Nah, ini yang menyebabkan Mbak Aisyah merasa tertekan ya? Lumayan, Bu. Kadang kalau orang tua bahas tentang jurusan kuliah, pasti saya langsung kayak gimana gitu, Bu. Kayak gak nyaman aja gitu. Oke, coba sekarang ceritakan lebih lanjut lagi. Kapan orang tua Mbak Aisyah membahas hal tentang jurusan kuliah itu? Sebenarnya sudah dari kelas itu sih, Bu. Nah, apa alasan orang tua Mbak Aisyah? Ya, katanya kalau dokter itu bisa membantu opini orang, dihormati banyak orang, dan kerja yang jelas gitu loh. Nah, terus bagaimana kembali Mbak Aisyah waktu pertama kali Mbak Aisyah mendengarkan itu? Saya waktu dibilangi sama orang tua itu cuma ngangguk-ngangguk aja sih, Bu. Soalnya ya saya masih belum bisa mengiyakan gitu loh, Bu. Iya, waktu itu masih belum memikirkan ya cocok atau tidak gitu ya. Iya, Bu. Nah, lalu kapan Mbak Aisyah mulai muncul keraguan tentang dokter gitu? Waktu kelas 11 sih, Bu. Saya waktu itu sudah kayak punya keinginan lah, saya ini lebih minat ke apa gitu, Bu. Jadinya makanya waktu saya ingat omongan orang tua itu jadi kayak ada pergelutan di hati gitu, Bu. Ibu juga pernah menemui beberapa siswa yang seperti Mbak Aisyah gitu. Nah, siswa tersebut itu juga akhirnya ada yang mengikuti kemauan orang tuanya, ada juga yang akhirnya
mengikuti kemauannya sendiri, maksudnya ingin ke jurusan yang niat sendiri gitu. Iya Bu. Nah berarti sebenarnya saya nggak sendirian gitu ya Bu ya. Iya, Ternyata bukan cuma saya, masih ada orang-orang lain yang merasakan seperti itu. iya cukup banyak kok. Jadi yang Mbak saya rasakan sekarang ini tuh itu permasalahan yang wajar sebenarnya gitu. Saya jadi agak lega Bu sekarang. Ya oke, kalau Ibu boleh tahu nih ya, sekarang di sekolah ini tuh pelajaran apa sih yang Mbak Aisyah sukai, yang membuat Mbak Aisyah semangat gitu? Ekonomi Bu. Ekonomi ya, apa yang membuat Mbak Aisyah itu menyukai ekonomi itu? Soalnya kalau ekonomi itu seru Bu, bisa bahas bisnis, keuangan, itu bekerja sama yang asik lah, nggak terlalu serius-serius banget, ya nggak biasa-biasa aja. Oke, menarik ya Mbak Aisyah. Nah, apakah kesukaan Mbak Aisyah tentang ekonomi itu hanya tertarik di sekolah saja? Enggak sih Bu, saya juga kalau di rumah juga sering banget mendengar, lihat-lihat YouTube tentang bisnis-bisnis, keuangan gitu Bu. Ya berarti Mbak Aisyah di ekonomi memang ada ketertarikan yang cukup kuat ya. Iya Bu. Nah, selain ekonomi, Mbak Aisyah suka apa lagi kira-kira? Saya suka organisasi. Organisasi. Nah, apa yang Mbak Aisyah suka di dalam organisasi itu? Kalau di organisasi itu menghasilkan kita untuk kerjasama. Ya saya itu suka mengatur kegiatan Bu, kerjasama antar tim gitu. Kan seru ya Bu ya. Iya. Oke, kalau yang kita rangkum dari cerita Mbak Aisyah tadi ya, Mbak Aisyah tuh suka ekonomi, terus juga suka organisasi, terus Mbak Aisyah juga suka kerjasama gitu ya, apakah betul Mbak Aisyah? Iya tuh. Nah, bagaimana kalau tentang biologi terus kimia gitu Mbak Aisyah? Kalau itu sih saya mengikuti alur aja ya Bu ya. Kalau ada pelajarannya ya saya ikut-ikut aja. Oke, nah kalau misal Mbak Aisyah disuruh belajar ekonomi 3 jam gitu, gimana? Wah itu sih nggak usah ditanya ya Bu ya. Ya pastinya saya suka, kan saya sukanya di bidang itu ya Bu ya. Ya nggak akan terasa lama Bu, walaupun 3 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam bahkan. Karena suka Mbak Aisyah ya? Iya Bu, saya suka banget. Nah, kalau dibalik gitu, kalau semisal belajar biologi atau kimia 3 jam gitu, bagaimana? Ya Bu, kalau baru dengar pelajaran biologi aja saya sudah kayak Pusing gitu. mantep aja gitu Bu, mending bolos kelas aja. Ya jangan gitu Iya, dong iya Mbak Bu, Aisyah. iya maaf ya Bu ya. Jadi sebenarnya Bu, saya ini tahu apa yang saya minati, apa yang saya inginkan. Tapi saya itu nggak berani gitu Bu, kayak kalau mau mengakui karena itu sangat berbeda dengan keinginan orang tua saya itu. Kadang saya pikir itu apa maunya saya yang mengarah aja ya Bu ya dari orang tua saya. Kalau itu saya kurang setuju ya Mbak Aisyah. Karena jika keputusan sebesar itu memilih jurusan kuliah, terus hanya didasarkan karena rasa tidak enak pada orang tua gitu. Iya Bu. Karena jurusan itu kan akan Mbak Aisyah lakukan sendiri juga berlangsung bertahun-tahun gitu. Iya Bu. Oke, juga kita lihat kembali ya. Tadi kan Mbak Aisyah mengatakan bahwa Mbak Aisyah itu suka di bidang ekonomi, dia juga suka organisasi, juga tertarik pada bisnis gitu. Terus akan tetapi jurusan yang sedang kamu pertimbangkan ini adalah jurusan kedokteran yang Mbak Aisyah kurang minati gitu ya. Iya Bu. Nah, Mbak Aisyah kan berarti ada sesuatu yang bertentangan kan ya di sini. Iya Bu, ada antara keinginan saya dan orang tua. Nah, jadi masalah utamanya itu bukan karena Mbak Aisyah tidak tahu mau ambil jurusan apa, tapi karena Mbak Aisyah bingung, orang tuanya Mbak Aisyah mau Mbak Aisyah jadi dokter, terus Mbak Aisyah sendiri maunya itu ambil di bidang kayak bisnis atau ekonomi gitu ya. Betul Bu. Tapi karena kamu juga takut pilihan kamu itu tidak sesuai sama yang diinginkan orang tua kamu gitu ya.
Iya Bu. Oke, dari yang Mbak Aisyah sampaikan tadi, Ibu melihat ada kecocokan yang cukup kuat di bidang ekonomi dan Mbak Aisyah juga minat di bisnis gitu ya. Iya Bu. Oke, menurut Ibu akan lebih baik kalau Mbak Aisyah mulai sekarang bisa mencari informasi tentang jurusan ekonomi, misalnya gitu. Bisa nih Bu, saya coba. Iya, itu dicoba. Nah, setelah itu juga cobalah membuat daftar alasan mengenai jurusan tersebut gitu untuk disampaikan kepada orang tua Mbak Aisyah. Iya Bu, saya akan coba bicara ke orang tua, semoga juga orang tua bisa memahami. Iya, iya Mbak Aisyah. Nah, kemungkinan itu pasti ada dibolehinnya ya, apalagi kalau Mbak Aisyah itu bicara dengan sopan, terus juga menggunakan alasan yang logis gitu. Iya Bu. Kayak Ibu senang karena Mbak Aisyah sekarang sudah berani melihat apa yang Mbak Aisyah inginkan gitu. Nah, oke, dari obrolan kita hari ini kita jadi sudah tahu ya apa yang Mbak Aisyah inginkan. Mbak Aisyah ingin di jurusan ekonomi, terus Mbak Aisyah juga ingin di bisnis. Terus juga kita akhirnya tahu kebingungan itu muncul karena orang tua Mbak Aisyah itu inginnya Mbak Aisyah itu mengambil jurusan di kedokteran, sedangkan Mbak Aisyah minatnya di kayak ekonomi, terus juga bisnis gitu ya. Iya Bu. Saya jadi lebih jelas ya Bu ya sekarang. Ya alhamdulillah ya. Nah, gimana nih perasaan Mbak Aisyah sekarang setelah obrolan kita selesai ini? Alhamdulillah lebih lega, tenang gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Mbak Aisyah. Iya. Oke, nah karena waktunya juga sudah 20 menit ya ini, kayaknya juga sudah mau masuk ya. Gimana? Ada yang masih mau disampaikan lagi atau tidak? Cukup sih Bu. Dan kalau misalnya nanti kalau saya bingung lagi gimana Bu? Saya boleh. Iya, boleh kesini lagi minggu depan. Misal Mbak Aisyah sudah bicara sama orang tuanya ya misalnya, itu boleh kesini lagi cerita ke ibu lagi gitu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Iya, Saya terima juga kasih. pamit, ini sudah mau bel masuk kelas. Oke, iya Mbak Sekali lagi Aisyah. terima kasih ya Bu. Saya Iya. pamit. Terima kasih Mbak Aisyah ya.